berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Raya 18. Kami ingin menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali ikut bersama kami di ibadah online GBI Raya 18. Kami mengucapkan selamat datang di keluarga besar kami. Kiranya ibadah hari ini boleh menjadi berkat dan boleh merema dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di minggu-minggu berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bergabung bersama kami kembali. Sebelum memulai ibadah hari ini, marilah kita siapkan hati dan marilah berdoa. Yalah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan, kami mengucap syukur kami Tuhan atas berkat-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau terus berkati kami, bahkan Engkau masih perbolehkan kami Tuhan berkumpul bersama di ibadah online hari ini Bapa. Bapa, kiranya Engkau yang jamah kami Tuhan, kiranya Engkau yang hadir Tuhan di ibadah online hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau tak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang hadir, Engkau yang jamah kami di tiap ruang kami, di tiap hati kami Bapa. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah online hari ini Bapa. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan, kiranya Engkau yang lancarkan Tuhan jalannya ibadah hari ini Tuhan. Biar Tuhan tidak ada kendala Tuhan dan kami boleh Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihinya. Kita sama-sama bersuka cita dalam hadirat Tuhan saat ini. Yes. Perbuatan yang ajaib
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari saudara katakan sorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Kami memuji Engkau, Allah kami yang hidup, kami bersorak haleluya. Mari katakan saudara, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersorak saudara, kami mau bersorak hey karena namamu. Haleluya. Mari sambil mengangkat tangan katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Allah yang layak kami puja, amin. Serahkan haleluya. Mari katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, hey, haleluya. Bersorak-sorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Dia, saudara, haleluya. Haleluya. Karya penebusan-Mu Tuhan, yang menyelamatkan kami, yang gantikan kami di kayu salib untuk menebus dosa kami. Pengorbanan-Mu sungguh sempurna, Yesus. Haleluya, haleluya. Hidup oleh anugerah-Mu, Yang terbaik ku terima darimu. rancangan-Mu indah Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Amin. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sangat
terbaik kami terima Tuhan. Terbaik ku terima Amin. darimu. Rancangan-Mu Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. ini iman kami Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu Tuhan, yes, tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna, oh, kasih-Mu memulihkan hidupku. Yes. Darah-Mu pengorbanan-Mu sempurna. Katakan pengorbanan, pengorbanan-Mu katakan pengorbanan, pengorbanan-Mu sempurna. Tuhan, pengorbanan-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kau Allah yang baik, kasih-Mu sempurna, pengorbanan-Mu nyata. Terima kasih buat pengorbanan-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, kesungguh Sungguh kami mengagumi Engkau Tuhan, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya ya Tuhan. Sungguh kami mencintai Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat
biar jemaat Tuhan angkat pujian ini. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum, sungguh ini keluar dari hati kami ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak dipuji. Oh, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Segala pujian bagi Tuhan. Oh, sebab Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Ada 3 jenis orang di dalam dia memberi dan berkorban itu berbeda-beda, dan salah satunya kita ada di dalamnya. Nah, kita akan membahas satu tema yang menarik hari ini mengenai love is giving and sacrifice. Saya Pendeta Daniel Ong dari gereja Oikos Perth, Australia, mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh staf yang memberi kepercayaan saya untuk melayani hari ini. Nah, untuk membahas tema yang sangat menarik ini, saya akan mulai membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 10 ayatnya yang ke-28 dan terus ke bawah. Kita akan baca, kita akan kupas, dan kita akan sama-sama belajar, dan saya percaya kita semua akan diberkati. Demikian bunyi firman Tuhan Markus pasal 10 ayat yang ke-28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Perhatikan, Petrus berkata, saya ini telah meninggalkan segala sesuatu. Segala sesuatu, bayangkan. Di situ ada uang, di situ ada pekerjaan, di situ ada keluarga, di situ ada hobi, di situ ada teman. Segala sesuatu ini diberikan, dikorbankan untuk mengikut Engkau. Yang dimaksud ayat ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Petrus waktu berbicara satu ayat ini lalu mengingatkan kita semua siapa Petrus sebelumnya. Untuk itu saya ingin kembali membaca, mengingatkan kita semua karena ada hubungannya, ada relasinya. Kita mundur sedikit di dalam Markus pasal ke-8. Di situ mulai ayat 31 dijelaskan bagaimana waktu Tuhan Yesus berdebat dengan ahli Taurat. Lalu Tuhan Yesus berkata, bahwa saya ini memang datang untuk mati
mati di atas kayu salib gitu, untuk itulah tujuan saya datang. Tetapi apa yang terjadi di ayat 32, demikian bunyi firman berkata, Markus pasal 8 32-nya, hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus protes. Dia bilang, Tuhan, kamu mau mati di atas kayu salib? Tuhan kan tahu saya sudah meninggalkan segala sesuatu. Sekali lagi segala sesuatu untuk mengikut Engkau, Tuhan. Kok sekarang orang yang saya mau ikuti, yang saya telah memberikan segala sesuatu dengan penuh pengorbanan ini, sekarang orang ini tujuan hidupnya mau mati di atas kayu salib. Dalam arti kata lain, Petrus berkata, saya rugi besar. Saya salah mengikut orang. Ini yang terjadi. Kenapa Petrus berkata demikian? Dan apa yang terjadi? Menariknya di ayat 33, ini masih Markus pasal 8. Tuhan Yesus menjawab demikian. Maka berpalinglah Yesus. Dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyala iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tuhan langsung menghardik, memarahi Petrus. Engkau hanya memikirkan pikiran manusia. Kamu hanya memikirkan pikiran kamu sendiri. Kamu egois. Kamu mementingkan diri sendiri. Ingin menggagalkan Tuhan mati di atas kayu salib. Jadi kalau kita baca demikian, kita mulai ngerti konteksnya. Kenapa Petrus berkata, Tuhan, aku telah memberikan dan mengorbankan segala sesuatu. Lalu kamu sekarang mau mati di atas kayu salib. Itu latar belakangnya. Ya. Nah, tapi dalam konteks yang kita kembali ke ayat sebelumnya, yaitu Markus pasal 10 ayat 28 tadi, waktu Petrus sudah mulai komplain, kok saya udah menyerahkan, lalu orang ini mau mati, yang saya ikuti menyerahkan habis-habisan ini. Lalu kemudian disinilah kita mulai membahas, ternyata di dunia ini ada 3 jenis orang. Orang yang pertama mengikut Tuhan Yesus itu sebagai taker. Taker artinya ingin mengambil keuntungan, ingin mengambil sesuatu yang bisa diambil. Ternyata waktu Petrus ngomong di ayat ke-28 ini yang sebelumnya kita baca, Tuhan, aku telah meninggalkan segala sesuatu. Dalam konteks Petrus berpikir, ini saya nggak dapat apa-apa nih. Saya rugi nih udah ikut Tuhan. Karena dia mengikut Tuhan Yesus. Karena di pikirannya hanya mengambil. Apa untungnya buat saya? Apa enaknya buat saya? Itulah kebanyakan orang. Maka gereja-gereja tidak akan pernah maju kalau jemaatnya hanya mengikuti level yang pertama ini, jenis yang pertama ini, hanya ngambil. Dia datang ke gereja hanya mengambil khotbah yang enak, hanya khotbah yang bagus. Dia hanya mengambil ada makanan di gereja, jasmani maupun rohani. Dia mengambil fasilitas di dalam gereja. Jadi bisa bayangkan kalau semua ini mengambil. Demikian juga dalam satu keluarga, kalau semua anggota keluarganya hanya ingin mengambil, kita bisa bayangkan. Dalam satu organisasi hanya mengambil. Kita bisa bayangkan, jadi apa organisasi itu? Jadi apa gereja itu? Jadi apa rumah tangga itu? Itu yang jadi pertanyaan. Yang kedua, mengikut Tuhan sebagai Tuhan Yesus ini sebagai matcher atau di-matchingin atau di-matching. Artinya begini, kalau saya dapat 1, saya akan memberi 1. Saya dapat 2, saya akan kembalikan 2. Nah ini
Orang yang fair, cukup fair gitu saudara ya. Jadi kalau ngambil 1, balikin 1, dapat 2, ya kasih 2 gitu saudara. Saudara datang ke gereja, oh gereja ini udah berkatin saya segini, maka saya kasih juga segini. Jadi terukur, matching, di-matchkan. Nah, dibuat equal, dibuat sama gitu. Ini jenis orang yang kedua, ada orang demikian. Datang ke gereja, oh hari ini khotbahnya bagus, ini berkatin saya, kasih kolektenya segini. Wah ini khotbahnya boring nih, bikin gua ngantuk nih, kasih kolektenya segini. Itu di matchingin, ya. Ada jenis orang yang kedua. Yang ketiga, mengikut Tuhan Yesus, dia sebagai giver, dia memberi. Dia tidak perlu matchingkan, dia tidak perlu memikir untung dan ruginya, tapi memang dia ingin memberi. Maka judul temanya ini Love is Giving, karena kasih dia memberi. Dia karena kasih dia berkorban. Ini pemberian yang luar biasa. Dia memberi bukan karena ingin mengambil. Dia ingin memberi bukan sekedar untuk matchingin, untuk samain. Inilah 3 jenis orang. Termasuk di manakah saya dan saudara ini. Tentu kita menginginkan kalau di dalam satu gereja sekali lagi orangnya itu semuanya giver, memberi karena mengasihi, berkorban karena mengasihi Tuhan, bukan karena tujuan untuk mengambil untung, bukan mengambil kesenangan diri sendiri, bukan hanya sekedar juga di matchingin, disamain, tapi ada unsur berkorban, sacrifice, dan ada unsur kasih. Maka yang terjadi yang luar biasa di dalam gereja itu, di dalam rumah tangga itu, di organisasi itu. Karena kasih, dia memberi. Karena kasih, dia sacrifice. Nah kita lanjutkan hal yang menarik ini. Nah tadi kita udah baca Markus 8 ayatnya 29. Nah sekarang kita lihat ayat 29. Ini jawab Tuhan Yesus di dalam konteks Markus pasal 10 ini. Setelah Petrus bilang, aku udah menyerahkan segala sesuatu. Ayat 29-nya, Markus pasal 10 demikian Tuhan Yesus menjawab. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Ayat 30. Maka orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tuhan langsung jawab sama Petrus. Petrus, kalau kamu memberi karena aku, bukan karena mau mengambil keuntungan, karena Injil, maka akan dikembalikan, diberkati 100 kali lipat. Bukan nanti, saat ini juga. Luar biasa sekali. Oke, saya percaya kalau kita memberi dan berkorban karena ingin mengambil hanya sekedar matchingin, itulah konsep dunia. Itulah pikiran banyak orang. Tapi Yesus Tuhan kita mengajarkan berbeda. Kalau kita memberi karena kita mengasihi Dia. Kita berkorban, sacrifice karena kita mengasihi Dia. Jadi beda sekali. Dan kalau itu kita lakukan, kita akan menuai 100 kali lipat. Tapi yang luar biasa juga saudara, kalau orang udah berpikir begini kan berarti tahu polanya, tahu patternnya, tahu modelnya. Oh kalau begini cara untuk mendapatkan 100 kali lipat. Oh kalau gitu saya mesti betul-betul mengasihi Tuhan. Tapi dengan pikiran kita lagi, seperti ada rekayasa lagi. Manusia itu selalu ingin cari pattern, cari pola. Pokoknya bagaimana saya ujung-ujungnya kembali lagi ya taker. Ujung-ujungnya kembali lagi ya matcher gitu saudara. Jadi ini juga tidak bisa bekerja dengan pola pattern sekali lagi manusia. Yang seperti Tuhan Yesus menegur Petrus. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia.
Bukankah kita sering berpikir seperti itu? Mature, taker, ngambil keuntungan tadi. Makanya di ayat 31-nya Tuhan jelaskan dengan satu hal yang luar biasa dengan hikmat marifat ya. Ayat 31-nya di Markus pasal 10, dia berkata begini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Artinya nggak mengikuti pola, nggak ada patternnya. Aku ngajarin ini, hendaklah kamu memberi karena mengasihi, karena Injil, karena aku. Kamu berkorban juga karena aku, karena mengasihi, bukan karena taker, kenapa? Tapi itu juga nggak bisa dipolakan. Makanya ada orang yang berpikir seperti itu, dia tidak mendapatkan itu. Tapi sebaliknya ada orang tidak memikirkan itu, dia mendapatkan itu. Artinya satu misteri. Gak bisa dipatenkan, gak bisa dipolakan. Nggak, saya percaya kita mengikut Tuhan dalam hal termasuk memberi dan pengorbanan, giving and sacrifice ini nggak bisa pakai apa yang dipikirkan manusia. Kita lakukan dengan tulus, kita lakukan dengan tanpa pamrih. Nggak bisa dipatenkan. Orang yang terdahulu menurut barisannya, yang terdahulu akan terdahulu. Nggak, terdahulu bisa jadi terbelakang, yang terbelakang bisa menjadi terdahulu. Jadi bolak-balik. Itulah Tuhan nggak mau kita ikut Tuhan dengan pattern pola manusia sekali lagi, terutama dalam hal giving dan sacrifice. Dan yang menarik lagi, kita teruskan ya. Di ayat yang 35 kita langsung lengkap ayat 35 dalam konteks tetap Markus pasal yang 10. Setelah mendengar penjelasan Tuhan ini nggak bisa dipatenkan demikian, tapi kamu nih pokoknya dapat bonusnya luar biasa. Kembali lagi apa yang dipikirkan manusia, kehendak daging ini ayat 35 tuh kelihatan sudah. Tapi di sekarang bukan Petrus, murid-murid yang lain. Ayat 35 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Kabulkan permintaan kami. Supaya ini orang bisa duduk dekat siapa yang di sebelah Tuhan. Kembali lagi masih prinsip taker, mature, mengambil keuntungan, mengambil posisi, mengambil kedudukan, prioritas. Itu manusiawi sekali. Kita ingin posisi yang bagus, fasilitas yang bagus. Maka sekali lagi Tuhan jelaskan sama murid-muridnya, nggak bisa dipatternkan, nggak bisa dipolakan. Maka kemudian Tuhan Yesus membacakan ayatnya yang ke-40, mengatakannya di ayat 40. Saya bacakan ayat 40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Bagi orang-orang yang disediakan. Disediakan oleh Bapaknya. Yang saya percaya artinya itu grace, anugerah. Tuhan dengan kehendak bebasnya, Tuhan dengan kedaulatannya itu memberkati anak-anaknya dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan. Dan gak bisa dipolakan, dipatternkan, dirumuskan dengan kehendak manusia. Maka kalau kita mengikut Tuhan dengan pola perhitungan kita sendiri, saya percaya kita akan banyak kecewa. Oh, kalau saya rajin memberi perpuluhan, saya dapat 100 kali lipat. Oh, kalau saya sacrifice pelayanan legian, saya maka dapat 100 kali lipat. Kita akan kecewa. Kita sekali lagi akan kecewa. Yang Tuhan mau, waktu kita memberi karena mengasihi, karena Injil, waktu kita sacrifice karena mengasihi Tuhan, karena Injil, tanpa mikir apa-apa, pokoknya ini bagian kita, maka bagian Tuhan, Dia akan memberi sesuai waktu, kehendaknya, caranya, tempatnya, kapannya, semua Tuhan yang atur. Bapa di surga yang atur, bukan manusia yang atur. Satu conversation yang begitu, satu percakapan yang luar biasa antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang sampai hari ini kita harus praktekkan, kita kerjakan. Nah, kita teruskan. Sekarang
Gimana nih supaya kita mendapatkan upah tadi 100 kali lipat, posisi prioritas? Ya kasih clue-nya, nggak kasih clue-nya. Mungkin nggak ada pattern-nya, nggak ada polanya, nggak ada caranya. Tapi di sini ada ayat-ayat yang bisa menginspirasi kita, sehingga kita bisa bergerak ke arah situ, saudara. Ya, dikasih clue-nya kurang lebih begini nih, coba nih ya. Ya, walaupun ini sekali lagi gak bisa dipatternkan, dipolakan dengan cara manusia. Nah, untuk itu supaya jelas kita langsung baca. Tetap Markus pasal yang 10, tapi kita langsung lengkap ayat 42, 43, 44 di situ kalau kita baca. Di mana Tuhan Yesus menjelaskan sekali lagi, lihat tuh kalau pola dunia, pola manusia, coba lihat tuh dia memimpin dengan kekerasan, memimpin dengan caranya, dengan polanya, dengan patternnya. Tapi ini kita beda dalam kerajaan Allah. Beda dengan kerajaan manusia. Kesimpulannya, ada Tuhan kasih clue-nya di ayat yang 45, Markus 10. Saya bacain. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dikasih clue-nya sedikit. Kalau kita mau jadi besar, kita mau jadi sukses, kita mau menarik itu istilahnya berkat dari surga, kita ingin menarik caranya Tuhan, waktunya Tuhan, walaupun kita nggak tahu kapan, polanya seperti apa, tapi yang pasti kita meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Saya percaya kalau kita punya prinsip hati seperti ini, kita mengasihi, ya, maka kita memberi. Karena kita mengasihi, maka kita sacrifice, kita berkorban. Tanpa kita pikirin apa-apa. Karena ini memang jiwa pelayanan, ingin melayani Tuhan lewat uang kita. Melayani Tuhan lewat talenta kita. Ya kita give, itu kita giving, kita memberi itu semua. Apa yang Tuhan gerakan, yang ada sama kita. Karena semua ini titipan. Tapi dengan humble, dengan rendah hati. Dan disitulah saya melihat banyak orang sukses. Sukses di dalam gereja, sukses dalam bisnis, sukses dalam rumah tangga. Kalau ada hati yang humble, yang rendah hati, dan ingin melayani dengan apa yang ada sama dia. Saya ambil satu contoh kisah nyata, saudara. Siapa yang gak kenal Warren Buffett? Pernah menjadi orang nomor 1 terkaya di dunia. Kekayaannya itu banyak menginspirasi banyak orang. Satu saat saya melihat bagaimana Warren Buffett memperkenalkan seorang ibu-ibu yang sukses, yang punya prinsip yang diterapkan tadi Markus 10:45. Bukan dilayani tapi melayani. Lihat, ini orang dunia aja sekalipun dia tidak kenal Tuhan, tapi kalau dipraktekkan, dilakukan, kebenaran itu akan nyata. Jadi kisahkan satu-satu Warren Buffett membeli bisnis dari seorang ibu yang pada waktu itu udah tua, dan ibu itu bernama Rose Blankins. Dia datang dari Rusia, imigrasi, jadi pindah ke Amerika, nggak ngerti bahasa Inggris, nggak sekolah tinggi, saudara. Tapi dia belajar bahasa Inggris dari cucunya. Pendek cerita, dengan modal $2.500, dia mulai jual beli furniture atau apa itu, mebel, kursi, meja makan, hiasan, seperti itu, perabot-perabot rumah tangga. Ada yang second hand, ya. Dia mulai buka kayak garage sale gitu. Banyak kalau di luar negeri dibuka garage sale kecil, taruh barang di luar di pinggir depan rumah begitu. Lalu lakunya salah satu karena orang senang dengan Rose Blankin ini, ramah, ya, dia melayani dengan senyum, dia melayani dengan hati, betul-betul dia jiwa pelayanannya itu luar biasa, sampai customernya banyak, lalu rame dan terus sampai dia punya toko, dan tokonya cukup besar, yaitu American Hope Furniture Store, besar sekali, dan akhirnya itu dengan di modal 2.500
Lalu tahun 1983 dibeli bisnisnya ini, furniture business store-nya ini sama Warren Buffett, itu nilainya sampai 60 juta dolar. Sebenarnya 60 juta dolar. Dan kalau Warren Buffett udah beli, ini artinya bisnis ini bagus. Dan salah satu yang menyebabkan Warren Buffett ini bisa beli bisnis ini karena si ibu ini. Dan bahkan setelah dibeli bisnisnya, ibu ini bekerja untuk Warren Buffett. Lalu dia ceritain kisah ini kepada pegawainya. Bagaimana dia tidak punya pendidikan yang tinggi. Dia tidak punya bahasa Inggris yang fasih. Tapi dia sukses. Karena waktu dia berbisnis, ingin melayani. Nggak sombong, rendah hati. Demikian juga dengan Warren Buffett sendiri. Kalau kita tahu, rumah yang ditinggalin Warren Buffett itu rumah yang dulu. Waktu dia belum kaya. Mobil yang dipakai, mobil yang dulu. Yang dia bisa ganti mobil, dia bisa ganti rumah, dia bisa pakai barang merek apapun yang dia mau. Tapi hidupnya begitu sederhana. Dan nanti berapa banyak orang gak bisa sukses. Karena ingin gaya, saudara. Rumah baru, mobil baru, semua baru. Akhirnya hidup menjadi susah. Karena gak mau prinsip rendah hati tadi. Gak mau melayanin tapi mau jadi bos. Sekali lagi dalam membahas love is giving and sacrifice. Kalau kita punya hati, yaitu hati yang melayani, hati seorang hamba seperti Tuhan Yesus, maka dia memberi, bahkan dia memberi nyawanya, dia memberi hidupnya karena dia mengasihi saya dan saudara. Maka dia sacrifice, mati di atas kayu salib untuk kita. Hari ini Tuhan menginginkan dari kita satu pemberian, satu pengorbanan yang benar, yang karena kasih dan bukan karena yang lain. Tuhan mau memberkati kita semua. Tuhan mau memakai kita semua. Kalau kita memberi, berkorban dengan cara yang benar. Demikian firman Tuhan yang hari ini kita dengar sama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami telah belajar pelajaran yang berharga dari Tuhan Yesus. Bagaimana dia mendidik Petrus, mendidik murid-murid yang lain. Untuk mereka memberi karena mengasihi. Memberi karena ketulusan hati. Memberikan dari hati yang terdalam, ingin melayani Tuhan. Ingin pemberian yang menjadi berkat bagi banyak orang. Maka dia rela berkorban. Seperti dirimu sendiri Tuhan Yesus telah mengajarkan dan memberi contoh kepada kami. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya mengambil, kami hanya sekedar memulangkan dengan mematchingkan, dengan menyamakan, tapi tanpa mau berkorban, tanpa mau memberi, tanpa mau extra mile. Maka gereja akan jalan di tempat, iman rohani kami akan jalan di tempat, karena kami memberi tidak berdasarkan ketulusan, berkorban dengan perhitungan. Maka hari ini biar firman mengajar, menegur setiap kami. Kami mulai membenahi cara berpikir kami, cara bertindak kami. Kalau kami memberi, karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami berkorban, kami mengasihi Tuhan. Bahkan kami rela Tuhan sekali lagi. Untuk bukan dilayani, tapi melayani. Dengan apapun yang ada pada kami yang Tuhan titipkan. Terima kasih buat firman ini. Dan kami percaya firman itu penuh dengan kuasa. Akan bekerja dalam diri setiap kami. Dan firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Ubah hati kami. Ubah pikiran kami. Dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih buat pemberitaan firman hari ini. Dalam nama di atas segala nama. Hamba berdoa. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita, persepuluhan kita. Mari kita akan bawa ke dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, ini milik-Mu. Persepuluhan yang Kau titipkan dalam kehidupan kami. Persembahan yang terbaik Tuhan. Kami akan bawa hari ini dengan penuh ucapan syukur. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik.
Kami akan bawa dengan penuh sukacita, dengan penuh cinta dan hormat kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya. Dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan.
Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini, kita akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Mari bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Lewat ibadah online saat ini kami merasakan hadirat-Mu yang begitu nyata Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko beserta wakilnya Tuhan. Biar Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk Roh-Mu yang boleh tercurah Tuhan ke atas Pak Niko Tuhan, dan visi misi-Mu yang boleh Kau curahkan Tuhan untuk Pak Niko Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya Tuhan, biar Engkau yang memberkati dan Engkau yang mengurapi Tuhan Pak Niko di segala aspek kehidupannya Tuhan, di keluarganya dan apapun yang dikerjakannya, biar sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon kami, yaitu Pak Andi Tuhan, biar Engkau yang senantiasa memberkati beserta wakilnya Tuhan. Biar apapun yang dikerjakan tangannya Tuhan, biar senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kalau Kau boleh menempatkan kami di bangsa ini Tuhan, kami percaya Tuhan itu untuk sesuatu dan untuk sesuatu yang besar Tuhan untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan, Pak Jokowi beserta wakilnya Tuhan, biar Engkau yang memberkati, dan kami percaya Tuhan lewat bangsa kami Tuhan akan bangkit pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang boleh hadir saat ini di ibadah online Tuhan. Biar Engkau yang senantiasa memberkati Tuhan dan mengurapi jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang mengurapi Tuhan, menjagai dengan kuasa darah-Mu, melindungi Tuhan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, biar kami menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapak Ibu buka hati, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur